Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah dibuka oleh Pak Rektor dan tadi sudah disampaikan Bapak Rektor bahwa saya diminta Pak Rektor untuk membantu di bidang akademik. Oh ya, satu lagi tadi yang belum sempat terlihat di sebelah kiri saya ini ada Ibu Ika, ya, Ibu Siti Rohmah Ika. Beliau di Wakil Rektor 2 yang membidangi bidang keuangan. Ya. Oke, mungkin sebelum saya mulai terkait dengan materi pendidikan, saya perlu cek dulu apakah suaranya terdengar. Silakan kalau terdengar ditulis di chat itu ya. Suaranya jelas atau samar-samar atau bagaimana ya? Tolong bisa ditulis di chat. Dengar, silakan. Ya, oke. Ya, jelas ya. Oke, bagus kalau jelas ya. Oke, mungkin langsung saja saya ke materinya, mungkin bisa di share screen ya untuk slide-nya. Sebelum menunggu share screen-nya ya, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Kampus Kebangsaan Universitas Djana Badra. Ya, Anda tidak salah memilih di Kampus Kebangsaan Universitas Djana Badra ya, karena kami bisa menawarkan pendidikan yang tentunya berkualitas ya, dengan mungkin kalau kita bandingkan dengan kampus lain dengan biaya yang relatif terjangkau. Ya, selamat bergabung di Universitas Djana Badra. Oke, sebelum saya mulai lagi, untuk kelas B ini, kelas malam ini biasanya banyak yang sudah karyawan ya, jadi mungkin usianya dari yang muda mungkin baru lulus SMA atau SMK sampai mungkin usia yang sudah cukup senior. Mungkin saya perlu mengabsen dulu ini dari yang paling muda dulu. Catnya mana catnya? Ya, dari yang muda dulu. Yang muda indikatornya gini aja dah. Yang masih jomblo di sini silakan tulis. Saya masih jomblo, tulis ya. Siapa tahu nih ketemu jodoh di sini ya. Saya masih jomblo. Oh, di sini juga ada juga ya. Oke. Wah, masih banyak ya. Oke, siapa tahu nanti di situ bisa ketemu ya jodohnya. Oh ya, oh, ada Pak. Ada Pak Beni juga. Oke, bagus ya. Oke, ini yang termuda. Kemudian saya ingin mengecek yang paling tua. Yang paling tua mungkin gampangannya ini. Mungkin dari mahasiswa baru ini ada yang sudah punya cucu? Ya. Ada yang sudah punya cucu, tulis, saya punya cucu. Oh, tidak ada ya. Masih yang muncul masih jomblo ya. Oke, Mas. Oh, buyut ada. Alhamdulillah ada ya. Oke, artinya memang belajar itu harus sepanjang hayat ya. Jadi tidak mengenal usia, pokoknya kapanpun sepanjang hayat pokoknya terus belajar gitu ya. Oke, ada yang usianya 26, 34, 21, jomblo masih muncul lagi ya. Oke. Wah, masih banyak ini. Siapa tahu nanti bisa ketemu di sini ya jodohnya ya. Oke, langsung ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, gimana? 39, 43, oke, berarti sudah punya putra-putri mungkin ya, oke, ya dari yang paling muda sampai yang tua, ya. Boleh silakan tulis di chat saja usianya berapa, silakan nggak apa-apa. Oke, berikutnya, slide berikutnya, mungkin saya sedikit perkenalan diri dulu, ya. Ini. Oke, ada yang 40, 54, ini 27. Wah, ada Mbak Vita juga ngechat di sini ya. Oke. Oke, ya sebelumnya saya memperkenalkan diri ya, nama saya Muhammad Samsiro ya, pendidikan saya kecil saya ada di Cilacap ya, sampai dengan SMP, kemudian SMA saya hijrah ke Jogja, kemudian melanjutkan pendidikannya S1, S2 di UGM di Jogja, kemudian S3-nya di Tokyo Institute of Technology di Jepang tahun 2015. Saya dari jurusan teknik mesin kebetulan, nanti kalau Bu Ika dari akuntansi, Pak ini dari agribisnis ya.
Nah, di teknik mesin bidang keahlian saya di bidang konversi energi, pirolisis, gasifikasi, dan waste to energy. Oke, slide next berikutnya. Next. Petugas slide-nya, next. Selalu siap. Ya, ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengunjungi beberapa negara ya, mengikuti training, mengikuti seminar ya, dari mulai di Arab Saudi, di Cina, di Laos, Taiwan, Thailand, Malaysia, Kuala Lumpur, India, Vietnam, dan lain sebagainya. Next. Next. Oh, lama ya, responnya lama ya. Oh agak delay ya. Oke, ini di ya agak lama ya. Oh kebablasan ya, kebablasan. Ini back ke belakang lagi, back lagi. Ya, kliknya 1 kali aja. Ke belakang lagi. Maju maksudnya ke slide awal. Ya, ini saya beberapa tempat saya kunjungi dari di Jepang, di India, ya, di Cina ini ya, di Cina ada di tembok Cina mungkin sebagai keajaiban dunia, ada di lapangan Tiananmen ini tempat pembunuhan massal ya, mahasiswa di sana pada zaman rezim komunis, ada Westlake. Westlake bukan, ini mungkin karena kelas B banyak yang di Jogja ya. Nah, Westlake bukan Westlake yang di Ring Road Barat ya, ini Westlake yang ada di Hangzhou gitu ya. Kalau adik-adik mahasiswa tahu cerita dulu ada sinetron Pai Sucen itu ya, siluman ular putih. Nah, itu dari Westlake ini siluman ular putihnya itu ya. Itu ceritanya itu ya. Itu silumannya mana? Itu kalian berdiri bukan silumannya ya, itu manusia beneran. Oke, kemudian next berkunjung ke agak lama ya responnya ya. Ya di India ini ada di Taj Mahal ya, ada di Masjid Jami, ada di ya ini ada foto wanita dan pria India yang cukup cantik gitu ya. Ya. Ini kemudian di Jeddah di King Abdulaziz University, kemudian di Vientiane itu di Laos gitu ya. Kemudian di Taipei ya. Kemudian next, itu kalau di Jeddah itu bukan ketemu dengan Syekh, bukan, itu salah satu dekan ya, karena baju di sana memang semua seperti itu ya. Kemudian ke Ho Chi Minh City ya, di Vietnam ini banyak sekali bekas-bekas peninggalan Amerika di sana, di Brunei Darussalam ya, kemudian di Singapura saya kira sangat dekat ya, next. Kemudian ada di Malaysia juga ya, ini Malaysia ini di berbagai kota, ini ya ada salah satu fotografernya ada di sebelah saya ini, yang di International Islamic University Malaysia ini ya. Ini kemudian di Menara Petronas, kemudian next. Nah, jadi Anda punya kesempatan back ke yang tadi, Anda punya kesempatan yang sama untuk mempunyai mimpi ya, untuk bermimpi untuk apapun ya, termasuk bermimpi untuk mungkin mau keliling dunia atau apapun itu ya, atau bermimpi untuk kaya raya dan seterusnya gitu ya. Nah, silahkan nanti Anda mahasiswa baru wajib mengikuti kuliah umum besok pagi ya, yang judulnya From Dream to Habits. Jadi rencanakan kuliah raih mimpi ya. Mimpi ini kan gratis ya, tidak bayar. Jadi silakan mimpi setinggi-tingginya ya. Tidak usah takut mimpi, mimpi itu gratis kok ya. Nah, dari mimpi itulah nanti kemudian Anda bisa merencanakan langkah-langkahnya secara mendetail, nah, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan baru. Nah, di sini pembicaranya seorang praktisi ya, Pak Dr. Hasanuddin Abdurrahman, ini memang praktisi, dia orang dari desa betul yang kemudian menjadi sukses, kuliah di Jepang sampai doktor dan sekarang menjadi direktur perusahaan Jepang ya, Toray Industry di Jakarta. Jadi orang Indonesia nomor 1 di Toray di Indonesia. Ya. Oke, next. Nah, berbicara dunia pendidikan, nah sekarang kita memasuki ke era revolusi industri keempat ya. Kalau kita melihat era revolusi industri dari revolusi industri 1 ya, munculnya mesin uap, kemudian revolusi industri 2, ditemukannya listrik, kemudian mulai proses produksi, kemudian revolusi industri 3 ke inovasi teknologi informasi, komputer mulai ditemukan. Nah, sampai kemudian sekarang di era revolusi industri keempat ya, kemudian masuk ke yang Anda alami saat ini ya, teknologi ada wireless, ada big data gitu ya, secara masif. Next. Nah,
mau tidak mau kita akan menghadapi era industri ini, dan itu sudah ada di depan mata ya adik-adik semua gitu ya. Oke, kemudian kalau kita melihat ya, dan ini saya kira Anda juga sudah tahu wajah ekonomi dunia saat ini di era industri keempat ini ada sharing ekonomi ya, ada kemudian e-education juga, ya pendidikan juga nanti akan terdisrupsi juga, ada e-government, ada marketplace ya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ada Lazada dan lain-lain. Nanti dokter juga nanti akan bisa dilayani secara online, ada smart manufacturing, ini ada 3D printing. Beberapa bulan yang lalu kita juga mengadakan webinar tentang 3D printing ini ya, ini untuk menghadapi ya, merespon adanya revolusi industri keempat. Next gitu ya. Next ya. Agak lambat ya ininya ya, responnya ya. Oke, komputernya ya. Oke. Nah, memasuki era industri revolusi industri 4 ini ya, tentunya ada ancaman-ancaman ya. Ancamannya yang jelas adalah bahwa nanti akan ada kehilangan pekerjaan ya. Yang cukup banyak di dunia ini, mungkin sampai 1 miliar pekerjaan ya, karena memang tergantikan dengan teknologi yang tadi sudah disebutkan tadi ya, dari yang wireless, yang sekarang semua sistemnya online semua gitu ya. Nah, sehingga otomatis banyak pekerjaan yang hilang. Mungkin yang kita sudah lihat di jalan tol sudah pakai pembayarannya secara digital, kemudian nanti di bank juga kasir sudah tidak lagi berguna, toko-toko retail sudah digantikan oleh toko online, sehingga pekerja-pekerja di toko retail sudah berkurang, dan lain sebagainya banyak sekali gitu ya. Tetapi kemudian juga nanti dengan era industri ini akan muncul juga jenis pekerjaan baru. Nah, pekerjaan baru ini yang tentunya menjadi tantangan buat kita, buat nanti ada di mahasiswa ya, mulai belajar kuliah itu untuk ayo menyongsong peluang baru di era industri digital ini. Next. Nah, ini yang saya kira perlu untuk, nah ini ya, jadi kalau ini saya ambilkan dari slide-nya dari Kemendikbud ya, tadi kehilangan itu kemudian mau tidak mau dipaksa untuk beralih profesi ya, beralih profesi. Kalau kita mau tetap masih bertahan ya, harus beralih profesi ya. Nah, ini profesi-profesi yang nanti akan menjanjikan ya, bidang-bidangnya dari mulai Internet of Things, Artificial Intelligence, New Material, Robotik, Big Data, sampai Additive Manufacturing tadi, 3D Printing, Nanoteknologi, sama Genetic Editing. Nah, ini saya kira yang harus kita respon ke depannya, bidang-bidang yang nanti akan memberikan peluang kerja yang besar. Next. Nah, ya ini agak lambat ya responnya ya. Komputernya ini juga yang lambat. Nah, menghadapi itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu sudah terjadi ya di Indonesia, gejala-gejala itu. Tadi sudah saya sampaikan ada toko fisik berubah menjadi Bukalapak, Tokopedia. Ini ada lagi contoh ojek yang konvensional berubah menjadi Gojek, Grab, Uber, Gokar, dan lain-lain. Ya, nanti ada next ada bank itu menjadi nanti bank konvensional menjadi fintech ya, financial technology ya. Kemudian apalagi banyak saya kira nanti yang kemudian akan tergantikan. Nah, kita, paradigma lama kita, ya, kita Indonesia itu punya potensi sumber daya alam yang luar biasa ya. Kita penghasil nomor 1 kelapa sawit, nomor 3 kakao, nomor 2 penghasil karet dunia, nomor 4 penghasil kopi, nomor 3 penghasil beras, dan banyak sekali ya. Kita di urutan atas penghasil produk-produk hasil bumi gitu ya. Nah, tetapi kemudian next, ini tidak bisa lagi menjadi tumpuan kita. Oke, kita masih mempunyai itu, nah, tetapi ke depan kita harus segera melakukan perubahan. Ya. Jadi dari tadi resource driven economy, ya, kemudian menjadi ke innovation driven economy. Ya. Jadi harus berinovasi, gitu ya, untuk bisa menciptakan keunggulan sehingga tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang tadi melimpah, karena sumber daya alam itu nanti suatu saat akan habis, gitu ya. Itu next. Waktunya masih 15 menit ya. Nah, dari inovasi ini ya, kemudian kita akan melihat perjalanan inovasi ini, karena kampus universitas sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk riset, karena di kampus ini ada kegiatan tridharma ya, dari pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya adalah penelitian, riset ini kemudian harus dikembangkan menjadi suatu produk yang nanti bisa dihasilkan paten, kemudian ada
prototipe yang dihasilkan, sehingga kemudian bisa masuk ke pasar menjadi produk teknologi. Ya. Dan itu inovasi itu akan menjadi kunci untuk kesejahteraan dan produktivitas. Kita tahu banyak sekali contoh ya, bagaimana sekian tahun yang lalu Nokia itu merajai dunia ya, hampir semua orang handphonenya Nokia ya. Tapi hari ini Nokia sudah hilang, tergantikan oleh ada Samsung, ada Lenovo, ada Asus, ada Oppo atau Vivo dan lain-lain, banyak sekali ya. Itu hilang. Kemudian ada kamera, dulu ada Kodak kamera film, sekarang digeser dengan kamera digital. Sekarang Kodak sudah hilang. Dan banyak sekali contoh-contoh produk yang kemudian dulu merajai, sekarang hilang. Dan bisa jadi produk yang ada sekarang kemudian 20 tahun lagi itu akan hilang kalau tidak melakukan inovasi. Next. Nah, sehingga inovasi ini menjadi sangat penting ya, itu. Oke, next. Nah, sehingga kemudian Anda sebagai mahasiswa selama nanti 4 tahun belajar di Universitas Jana Badra, nah harus mempersiapkan ya skill-skill yang nanti kemudian diperlukan nanti di dalam industri masa depan ya. Di samping hard skill yang diajarkan kemudian di kampus ya, tentunya kemudian harus melengkapi diri dengan soft skill yang ada ya. Ini ada social skill, ada process skill, ada sim skill dan yang lainnya. Oke, next. Nah, ini saya kira penting sehingga nanti lulus itu tidak hanya sekedar kemudian Anda menguasai ilmu di prodi tersebut, tetapi juga Anda menguasai skill-skill yang lain. Nah, ini kalau ini dari versinya Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, ini profesi yang paling diburu, ada analis, ada software engineer, product manager, ada apalagi ini saya nggak bisa baca malah ya. Ya, artinya yang berkaitan dengan bidang IT. Nah, tentunya tadi yang pendidikan itu kemudian tidak hanya hard skill yang dikuasai, tetapi kemudian harus didukung dengan ada tadi keterampilan sosial, social skill, ya, kemudian ada kompetensi untuk berinteraksi, ya, communication skill, ya, itu juga harus dikuasai. Ada literasi tadi baru, ada big data, ya, dan sebagainya. Dan kemudian belajar sepanjang hayat, ya. Next. Nah, belajar sepanjang hayat ini punya dimanapun, kapanpun, ya, Anda sudah selesai kuliah pun terus belajar gitu ya untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Nah, ini masih fresh from the oven ini ya, baru tadi pagi kebetulan acara dengan Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan ini. Jadi kalau ini di vokasi, tetapi saya kira secara substansi ini relevan juga untuk di dunia akademik perguruan tinggi universitas ya. Jadi sebenarnya kalau paling mudah kemudian kalau Anda ditanyai ketika Anda lulus, kemudian Anda bisa mengatakan saya kompeten. Nah, kemudian kompetennya apa gitu ya? Saya bisa apa gitu ya? Nah, itu harus jelas. Jadi bukan kemudian IP-nya 3,5, IP bagus, oke ya. Saya punya IP 3,5, saya punya sertifikat ini, ya bagus, tapi itu belum cukup. Anda harus bisa mengatakan bahwa saya bisa ini, saya bisa itu. Kalau misalkan saya di teknik mesin, misalkan saya bisa mendesain dengan Inventor, saya bisa mendesain dengan SolidWorks misalkan. Saya bisa membuat programming dan mengoperasikan mesin CNC misalkan gitu ya. Itu. Dan yang lain sebagainya. Atau saya bisa membuat program simulasi dengan ANSYS misalkan, dengan Fluent atau yang lain-lainnya. Itu ya. Itu. Kita bisa menjawab itu ya. Jadi besok Anda 4 tahun lulus, kalau ditanya kompetensinya apa, Anda bisa menjawab, saya bisa ini, saya bisa itu, bisa ini. Nah, sehingga itulah yang menjadi kompetensi Anda. Gitu ya. Nah, sehingga tadi ada aspek kognitif, IP tinggi, dilengkapi dengan skill-skill yang lain. 5 menit lagi ya. Ada soft skill, ada komunikasi, leadership, ada integritas. Next. Kok beda dengan itu ya, 11 menit. Ya. Oke, next. Ini yang vokasi tapi saya kira sangat relevan. Nah, ini yang menarik juga, ini juga. Jadi tadi pagi ini saya bangun tidur, sholat, sebentar, terus saya buka laptop, nah, ada email ini dari Coursera ini ya. Ada program baru. Nah, ini saya kira menarik. Ini tantangan ke depan ini, dan saya kira juga tantangan Anda sebagai mahasiswa dan perguruan tinggi. Sekarang pengembangannya kepada profesional sertifikat. Jadi ada kursus-kursus bersertifikat yang resmi. Ini ada dari Facebook, misalkan ada dari IBM, dari Google ini ya. Dan Anda bisa ikuti. Silakan Anda buka coursera.com atau .org ya. Silakan Anda buka Coursera aja. Itu
ini baru, ini masih new, ini saya dapat email baru tadi pagi ini ya. Jadi Anda bisa mengikuti kursus marketing untuk Facebook, kemudian untuk data analis dari IBM. Nah, ini saya kira menarik, sehingga ini menjadi nilai tambah Anda, .org ya, coursera.org. Nah, sehingga nanti Anda bisa mempunyai gelar sarjana kompetensi kata ahli di bidang akuntansi, atau di bidang hukum, atau bidang teknik mesin, atau teknik sipil, tetapi kemudian Anda melengkapi dengan keahlian Anda bisa di bidang Facebook marketing, atau data analis, IBM, gitu ya. Nah, ini saya kira tantangan ke depan, dan ini sebenarnya juga tantangan juga buat perguruan tinggi kita, bagaimana merespon ini, bahwa kebutuhan kerja ini mungkin besok orang tidak lagi menanyakan gelar sarjanamu apa, dari mana, enggak, tapi kamu bisa apa, ya sudah. Tanpa gelar sarjana mungkin dengan saya punya sertifikat IBM, Google, nah itu bisa langsung terima. Nah, saya kira tenang ke depannya itu. Oke, next. Ya, ini baru sekali tadi pagi ya saya dapat email ini. Nah, kemudian untuk itulah kemudian untuk menyiapkan itu dengan berbagai tantangannya di era industri 4 ini, kemudian pemerintah kita melalui Mas Menteri ini menolakkan kebijakan kampus merdeka, merdeka belajar nih ya. Ini yang kemudian memberikan kesempatan kepada Anda untuk 3 semester ada di luar prodi, bisa di prodi yang lain atau di industri atau di desa atau di masyarakat. Nah, ini yang sedang kita susun untuk tentunya nanti bisa mulai Anda terapkan nanti di dalam perkuliahan Anda. Sehingga dengan begitu nanti skill-skill yang tadi di prodi masing-masing kemudian bisa ditambah dengan kemampuan skill yang lain, dari social skill, communication skill, mungkin kemampuan bahasa dan lain-lain, dengan Anda terjun di luar ya, di luar. Next, baik itu tadi di perusahaan, proyek di desa, research, studi independen dan yang lain. Nah, ini kira-kira gambarannya ada 8 kegiatan kalau yang disampaikan oleh Mas Menteri, dari mulai magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, ini untuk guru tentunya ya, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi independen, ataupun proyek-proyek kemanusiaan, gitu ya. Nah, ini yang harapannya tadi bisa membekali Anda semua nanti dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Oke, next. Nah, di Universitas Djana Badra ini, di kampus kebangsaan, ya, mengikuti dari kebijakan kampus merdeka, ya, kita mempunyai visi ini menjadikan universitas kebangsaan yang berkualitas dan kompetitif. Dengan 3 misi di sini, ya, Anda bisa lihat di sini, yang kemudian didukung oleh 7 perilaku utama insan Djana Badra. Ya. Ada jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Nah, kemudian ditambah dengan jati diri, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, harapannya kemudian Anda bisa selesai dari Universitas Djana Badra ini, ya, menjadi mahasiswa, menjadi lulusan yang tadi berkualitas dan kompetitif. Oke, next. Nah, ini selama 4 tahun ini di Djana Badra nanti silakan Anda belajar dengan sebaik-baiknya ya, sehingga nanti Anda betul-betul bisa mendapatkan ilmu dan skill yang tentunya bisa diterima di dunia kerja. Saya kira untuk detail mengenai pembelajaran daring, kemudian sistem SKS dan sebagainya, saya kira kemarin sudah ada KRS bersama di masing-masing fakultas ya, saya kira sudah disampaikan di sana. Nah, saya lanjutkan. Nah, tapi kemudian rupanya secara tidak disangka-sangka kemudian muncullah pandemi COVID ini ya, pandemi COVID yang sebentar tapi kemudian dampaknya luar biasa ya, sehingga kita pun harus melakukan acara permak ini pun secara daring menggunakan Zoom ini ya. Nah, ini membuat terjadi guncangan ekonomi, dan mungkin di antara kita atau keluarga kita atau tetangga kita atau teman-teman kita ada yang terdampak secara ekonomi. Ya, yang pertama yang dari bidang travel, entertainment, kemudian retail, manufaktur, supply chain, ada personal debt, ada currency ini dari mata uangnya, market shock, ada belief stock ini yang kemudian nanti akan sangat terdampak dari akibat pandemi corona ini. Next. Nah, ini tentunya ya mau tidak mau harus kita hadapi. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat, kita tetap harus
optimis ya, kita tetap optimis bahwa kemudian tidak semua bisnis kemudian terkena dampak negatifnya. Jadi tetap kita optimis bahwa nanti pandemi COVID akan berakhir dan juga kita akan melakukan perkuliahan, pembelajaran juga kembali secara normal gitu ya. Karena kita lihat memang tadi banyak yang terdampak, tetapi juga COVID ini juga ternyata memberikan dampak positif kepada sektor yang lain. Seperti kalau misalkan yang sekarang ini aja kita gunakan, kita menggunakan aplikasi Zoom ya. Nah, adanya pandemi COVID ini malah perusahaan Zoom-nya ini untung besar ini ya, karena hampir semua orang menggunakan Zoom ya, itu. Mungkin juga nanti yang toko-toko online juga ya, karena orang tidak berani belanja secara langsung ke pasar, ke toko, ke supermarket, sehingga belanjanya online, nah sehingga toko-toko online juga akan laku lebih keras, kemudian otomatis logistiknya juga akan juga akan terdampak positif juga, entah itu dari perusahaan logistik, ada JNE, ada apalagi namanya GNT itu, nah itu pasti akan malah justru naik gitu ya. Nah sehingga kita semua tetap optimis menghadapi dampak COVID ini karena pasti akan ada celah peluang yang nanti bisa kita ambil next. Nah harapannya nanti walaupun ada kondisi COVID ini ya, ini memang saya ambilkan dari punya Pak Ristiono ini kebetulan. Nah, walaupun ada pandemi COVID ini, kita harus tetap menjadi kesatria, ini sesuai dengan gambar di sini ya. Kesatria itu apa? Kesatria itu adalah kuat, semangat, adaptif, terampil, responsif, inovatif, dan amanah. Nah, jadi ya kita tetap kuat ya, tetap semangat ya, menjadi seorang kesatria ya. Oke, next. Masih ada enggak ya? Oh ya, oke. Ini sekedar untuk perenungan buat kita ya. Bagaimana ini sebagai suatu contoh bagaimana kita mengemas suatu produk ya. Jadi ini dicontohkan ada telur ya, telur setengah matang atau telur mentah itu ya. Kalau di sebelah kiri sendiri hanya dijual seperti itu, harganya adalah 5.000 ya. Tapi kalau dikemas ada tempatnya 15.000. Kalau wadahnya bagus lagi bisa dijual 50.000. Nah, naik 10 kali lipat ya. Nah, next. Nah, contoh yang berikutnya juga sama ini, nasi goreng di pinggir jalan itu ya, 10.000, ada yang 8.000 mungkin, ada yang 15.000. Tapi kalau di restoran, di hotel itu bisa sampai 100.000, ya. Nah, ini karena dikemas dengan baik ya. Nah, sehingga itu mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nah, sehingga mari adik-adik mahasiswa yang di sini, bagaimana Anda bisa mengemas diri Anda ya, sehingga nilai jual Anda menjadi lebih tinggi. Tentunya bukan Anda yang dijual, tapi maksudnya nilai jual ke perusahaan, ke instansi, ke lembaga tempat Anda nanti bekerja besok ya. Anda mempunyai posisi tawar lebih tinggi ya. Anda bisa digaji lebih tinggi ya. Itu. Nah, tapi kemudian caranya gimana mengemasnya ya? Kemaslah diri Anda dengan kompetensi-kompetensi tadi ya. Anda punya kompetensi prodi masing-masing, kemudian Anda punya kemampuan bahasa asing, Anda punya kemampuan IT, Anda punya kemampuan komunikasi, presentasi, Anda punya kemampuan negosiasi, kemampuan yang lain-lainnya, ya itu akan mengemas diri Anda, nah sehingga Anda mempunyai nilai jual yang lebih tinggi di mata perusahaan. Nah, seperti yang tadi contoh analoginya dari produk telur dan nasi goreng, gitu ya. Nah, tentunya mulai dari hari ini, ya tentunya itu dimulai dari mimpi tadi ya. Mimpi yang nanti besok juga ada kuliah umumnya ya. Nah, mimpinya itu silakan mimpi yang setinggi-tingginya ya. Mimpi mau keliling dunia atau mimpi menjadi kaya raya atau apapun ya. Itu silakan bangun mimpi mulai hari ini setinggi-tingginya atau nanti malam sambil mau tidur gitu, silakan Anda bermimpi gitu ya. Setinggi-tingginya. Oke, tapi mungkin sebelum itu, terakhir sebelum ditutup, terkait dengan mimpi tadi saya contohkan, saya berkunjung ke beberapa negara, mungkin ada juga yang, atau mungkin bukanlah, Anda yang pengen ke luar negeri misalkan ya, tulis di chat, silakan tulis, saya pengen ya, tulis ya, gitu. Nah, kemudian untuk saya pengen ke Mekah ya, alhamdulillah untuk umroh ataupun haji ya, walaupun sekarang masih pandemi ya. Artinya nanti setelah melihat setelah pandemi COVID berakhir, nah Anda ingin kemana gitu ya? Mau pengen ke Korea, ketemu artis Korea, ada ini pengen ke Korea,
atau pengen ke Jepang, sedikit lagi ya. Nah, silakan, pengen ya. Nah, tetapi itu ya dimulai dari hari ini Anda coba membangun mimpi itu ya. Nah, untuk saya coba cek lagi, mungkin dari sekian ini, untuk bisa ke luar negeri kan butuh paspor ya. Nah, coba saya ingin tahu dari sekian ratus mahasiswa baru ini, siapa yang punya paspor ya. Kalau yang merasa punya paspor, tulis saya punya paspor di kolom chatnya ya. Saya pengen lihat ya. Saya punya paspor, ada ini Pak Mas Winarno, saya punya paspor, saya punya Tantri Wijayanto. Oke, lumayan sudah banyak. Artinya ini saya kira modal bagus ini Bu Ika ya. Artinya mereka sudah punya paspor ya. Nah, nanti Bu Ika bisa cerita, nanti mahasiswanya bisa sampai ke Malaysia ya, presentasi gitu ya. Oke, sudah berikutnya punya paspor, mungkin saya pengen ngecek juga siapa yang sudah pernah ke luar negeri, tulis di situ ya. Saya pernah ke Malaysia, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke, sebutkan negaranya yang Anda sudah pernah kunjungi ya. Ke Thailand, ke Jepang, ke Korea, Singapura ada pernah, oke bagus. Kroya, wah Kroya ini ya, Singapura ya sebenarnya dekat, Singapura, Malaysia ya. Ada yang lain di luar ASEAN, misalkan ke Korea tadi, Dubai ada, oh, Malaysia, oke, bagus ya, ya. Jerman, wah bagus sekali ya. Korea, wah. US, wah, saya kira bagus sekali ya. Artinya sudah ada Singapura, Malaysia, Thailand, wah ini saya kira sudah pengalaman sudah lumayan bagus ini, Bu Ika ya. Artinya ini saya kira ke depan untuk kita Anda bisa belajar di kampus ini, kemudian punya kesempatan untuk belajar lebih bagus, mungkin nanti bisa mempresentasikan hasil penelitiannya di luar negeri. Oke, saya kira dari saya mungkin cukup sekian, mungkin waktunya lewat ya. Terima kasih, selamat bergabung di Universitas Badra dan selamat bermimpi ya untuk kemudian menggapai cita-cita Anda di Universitas Badra. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.